Pembibitan tanaman perkebunan tahunan. Nikmati videonya biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B dalam mata pelajaran produksi tanaman perkebunan tahunan, penghasil minyak. Terutama kali ini Pak B sampaikan kita pada kelapa dan kelapa sawit, tapi lebih ke fokus lagi ke kelapa sawit. Ini adalah pembibitan tentang bab 4, pembibitan tanaman kelapa sawit, tanaman penghasil minyak. Jadi nanti ini ada pembibitannya. Nanti setiap di perusahaan, nanti kalau Anda berkarya di perusahaan ke depannya, mau berada di perusahaan, di situ dan nanti akan ada macam-macam. Jadi ada mandor, yaitu macam-macam ya. Ada mandor minyak, mandor pembibitan ada, mandor persiapan lahan ada, mandor penanaman ada, mandor pemeliharaan ada. Mandor bisa semprot, pupuk, panen, pangkas, ya. Mandor panen ada dan sebagainya. Banyak macamnya. Nanti mandor ada mandor besar. Mandor besar ada asisten, ada asistennya, asisten ada manajer. Macam-macam manajer, ada manajer area atau GM dan sebagainya. Semoga ada yang mendengarkan konten ini saya sampai ke GM di sebuah perusahaan, perusahaan kelapa sawit. Tapi doakan semoga sukses. Oke ya, kita mulai pembibitan tanaman perkebunan penghasil minyak. Yang pertama adalah penyiapan lokasi pembibitan. Itu paling penting, disiapkan lokasinya. Adapun kriteria dari lokasi pembibitan, menurut buku, nanti bisa bukunya bisa dibaca di sini. Tapi sini mana bisa dibaca di sini sambil promosi ya. Ini buku yang dibuat oleh diterbitkan direktorat. Ada 3 penulis, yaitu Pak Yubedi, Nur Hamidah dan Bung Esti. Ya, itu ada. Atau di sini, ya, ini bukunya juga ada. Ini adalah kelapa sawit karangan Iyung Pahan, atau buku Bapak Rustam Effendi Lubis. Ini adalah buku pintar kelapa sawit. Ya, boleh untuk memperkaya atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di buku kan jelas, sumber datanya jelas. Kalau di internet kan mungkin beberapa data tidak begitu valid untuk dipertanggungjawabkan. Oke, kita mulai kriteria lokasi pembibitan. 1. Sumber air mencukupi. Lahannya datar atau rata, mudah dijangkau, strategis lah di tengah-tengah kebun produksi, aman dari gangguan hama, penyakit, dan terbuka. Nah, yang penting terbuka biar mudah dalam jangkauannya. Oke ya, itu adalah kriteria dari lokasi pembibitan. Tapi sumber airnya penuh, cukup, lahan datar rata, mudah dijangkau, tengah-tengah kebun produksi, aman dari gangguan hama, penyakit, dan terbuka. Tidak banyak tanaman-tanaman besar di situ. Yang kedua adalah memilih lokasi pembibitan. Nah, setelah kriterianya sudah jelas, dipilih di mana. Ada di tengah-tengah yang strategis lah. Yang ketiga, menyiapkan lokasi pembibitan. Jadi pembibitan ada 2, ada pembibitan awal, pre-nursery, dan pembibitan utama main-nursery. Ada yang langsung 1 stage, ada yang 2 stage. Ya, nah, 1 stage itu langsung menggunakan layer polybag besar, layer gebek atau polybag besar. Nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah menyiapkan sarana prasarana pembibitan. Sarana prasarana pembibitan, nah, dia ada kan macam-macam. Dari ada polybagnya, tanahnya, pupuknya, biji, benihnya, terus nanti tempatnya dan sebagainya, paranetnya, bambu dan sebagainya itu disiapkan. Nah, karena nanti setelah disiapkan di polybag itu nanti ada 2, yaitu ada 2 macam pembibitan. Ada pembibitan single 1 tahap atau single stage, ada juga double stage, ada 2 tahap. Nah, ini dalam nanti ada 1 biji kelapa sawit itu ada radikulanya, ada plumulanya. Biasanya ada pesen di satu tempat yang direkomendasikan. Bisa di Langsung, bisa di Medan, bisa di Jakarta dan sebagainya. Itu kalau menggunakan benih ya. Ya, itu radikula itu kekuning-kuningan, panjangnya 5 cm. Kalau plumula keputih-putihan panjangnya 3 cm. Jadi plumula itu nanti calon batang, kalau radikula calon akar. Kan gampang gitu. Oke, kita mulai. Yang pembibitan 1 stage atau single stage itu langsung di lager bag.
Jadi dengan polybag yang besar ya, lager bag itu polybag yang besar itu langsung di situ. Jarak tanamnya 90 cm langsung di 90 cm. 3 bulan dijarangkan. Nah, nanti sebenarnya mungkin tadinya sih tahu dijarang-jarangkan ya sampai 9 cm dengan membentuk juga segitiga sama sisi ya, untuk memudahkan dalam pemeliharaan, memudahkan dalam mengairi, memberi air, memberi pupuk, mengendalikan hama, penyakit dan juga gulma. Dipelihara sampai 10 sampai 12 bulan. Jadi ya, nah, kalau misalnya memupuk ditabur di permukaan. Nah, 12 minggu itu ya, jadi 12 minggu terus dipelihara di situ. Ya, itu pembibitan yang satu stage. Keuntungannya gimana? Keuntungan adalah tenaga kerjanya murah. Karena murah sekali aja sekali. Tapi kekurangannya kalau ada yang mati nanti kelihatan sekali. Kalau mau lagi kan kalau misalnya ada yang mati berpenyakit dan sebagainya nanti kelihatan sekali karena langsung di polybag besar. Ya. Nah, oke, yang kedua adalah double stage atau pembibitan 2 tahap. Yaitu pre-nursery di polybag kecil atau baby bag 10 kali 23 cm yang kecil-kecil segini ini 6 dengan topsoil plus pupuk organik 10 gram ya, pupuk organik atau pupuk dasar rock fosfat atau fosfat ya, untuk pupuk dasar. Nursery nanti daun berhelai 3 sampai 4 baru dipindah ke lager bag. Jadi daun sudah menuju daun 3 sampai 4 baru dipindah ke lager bag. Nanti di lager bag dibuang bolongan hul itu, bolongkan, diambil tanahnya, baby bag diiris, dimasukkan. Tidak dicabut tuh, nanti diiris, nanti dimasukkan. Nanti apa namanya pastinya dibuang. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah tanaman pembibitan. Keuntungannya adalah apa? Keuntungannya adalah yang di lager bag itu benar-benar sudah diseleksi dari baby bagnya itu, dari stage pertama. Jadi jadi kemungkinan nanti ada kelainan genetik di sana sebagainya kan sudah diminimalisir. Kerugiannya, kelemahannya adalah biaya tenaga kerjanya besar. Seperti itu ya, karena harus 2 tahap. Oke, sekarang nursery. Ya, nursery itu masih nursery itu di tempat yang benar siap untuk dijadikan bibit. Satu persiapan nursery, pengaturan lager bag dan media diatur ya, mau 90 diatur 90 karena berat ya. Terus dikasih papan label untuk nama jenis bibit ya, jenis Longjong Sumatera longsum tahun ini jumlahnya ini ya, itu tanamnya tahun kapan, buat bibitnya, nah itu ditulis semua di situ. Terus tahun planting, pemindahan bibit ke nursery, jadi dari baby bag ke nursery di tempat terbuka ya, terbuka. Oke, terus pemupukan di nursery, ya, penyiraman di nursery, terus pengendalian OPT, pengendalian hama, seleksi bibit itu di nursery semua di lahan terbuka dengan jarak bibitnya adalah 90 kali 90. Terus pemindahan bibit kelapa sawit. Setelah nanti 12 bulan sudah siap ditanam di tempat penanaman, dipindah. 3 sampai 4 minggu sebelum dipindah, bibit diputar 80 derajat. Untuk apa? Agar kalau ada akar yang sudah nembus ke tanah itu putus, sehingga bisa selama 3 sampai 4 minggu itu bisa untuk recovery atau aklimatisasi ya, untuk persiapan ditanam di lahan. 1,5 meter, kalau 1 meter dipotong. Kalau 1,5 meter nanti dipotong, dijadikan 1,2 meter. Kalau terlalu tinggi sebelum diangkat, jadi maksimal 1,2 meter. Disiram, jangan kasar dalam pengangkatannya, jangan dibanting, tanah jangan hilang. Itu penting ya, karena sangat penting. Karena apa? Karena karyawan itu kan banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak sifat-sifatnya. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, nanti tidak dipasi dengan baik, nanti akan melakukan hal yang kontraproduktif, yang akan merugikan jangka panjang. Mungkin cepat dalam penanamannya, tapi
tanahnya dibuang atau mungkin dipotong akarnya sampai mentok dan sebagainya. Daunnya dihabiskan, itu kan kontraproduktif. Karena dari beberapa tempat yang mungkin pengawasannya kurang, atau mungkin juga punya karyawan-karyawan yang punya tabiat yang seperti itu. Itu adalah di setiap perusahaan kan punya macam-macam manajemen, cara SOP yang berbeda-beda. Tapi prinsipnya kan itu disiram, nanti setelah diputar 80 derajat, nanti kan putus, nanti aklimatisasi, adaptasi, baru nanti bisa ditanam. Lalu terlalu tinggi dipotong sampai 1,2 meter. Untuk apa? Untuk tidak sampai sangat tinggi, ya. Oke, terus untuk menghitung rumus kebutuhan benih atau kecambah, ini ada rumusnya, yaitu nanti ditulis ya di buku juga ada, nanti di buku ini juga ada. Kopi di dalamnya ada ya, ada semua. Juga tidak usah, kalau mau memang benar-benar silakan di print atau di fotokopi, kan seperti itu. Kalau memang mau benar-benar memiliki, memang mau benar-benar punya buku, tapi kan punya banyak buku itu juga, itu kan bukunya semua untuk belajar terus-menerus belajar. Ini buku yang saya ada ini, terus ada ini. Itu masih juga buku-buku yang kecil-kecil. Buku biologi banyak sekali ya, Pak B juga ngajar biologi, banyak di bukunya ini. Bukunya bahasa Inggris ini, bukunya di sini, itu ke sana tuh banyak. Ya. Oke, seperti itu. Rumusnya Z sama dengan P plus E kali 100 bagi G dan kali 100 bagi H. Ini adalah jumlah kecambah yang dibutuhkan. Terus kalau P adalah populasi tanaman, I penyulaman, G kecambah yang dapat ditanam, H bibit yang dapat ditanam. Itu seperti itu ya. Jadi kebutuhan kecambahnya itu contoh. Nah, ini contoh kelapa sawit ya. Populasinya 36 pokok. Ya contoh saja ya. Populasi pokok sulamannya 10%, daya kecambahnya 90%, bibit yang memenuhi syarat 95%. Nah, ini dibutuhkan benih kecambah 175 kecambah dengan perhitungan 136 plus 13,6 kali 100 bagi 90 kali 195, nah, sama dengan 130. Nah ini bisa ini hitungannya ya. Nah, ya seperti itu untuk perhitungan kecambah. Demikian yang Pak disampaikan. Ini adalah tentang perkecambahan, dan di sini pembibitan juga nanti ada amanah sendiri, dan pembibitan itu sangat penting. Nanti dalam pembibitan ada pemupukan. Nanti pemupukannya berapa minggu sekali, pupuknya apa, cara aplikasinya seperti apa, dosisnya berapa. Itu tentang pemupukan. Tentang penyiraman, disiram 1 hari berapa kali atau 2 hari sekali atau bagaimana. Kalau musimnya kering betul berapa kali, kalau misalnya ada hujan disiram atau tidak dan sebagainya. Cara penyiramannya bagaimana, disemprot, dikocor dan sebagainya. Terus misalnya pengendalian gulma, mau dicabut atau disemprot misalnya. Terus pengendalian hama penyakit itu seperti apa? Karena kan juga hampir mirip-mirip penyakit yang ada di hama penyakit dari pembibitan itu. Misalnya contoh sama, misalnya ada belalang, siput, tikus dan sebagainya. Ada penyakit yang sama dengan misalnya penyakit mungkin kekurangan, ini adalah kekurangan unsur hara atau penyakit busuk pangkal akar misalnya. Itu kan juga penyakit yang harus dikendalikan dalam upaya pembibitan yang menghasilkan bibit yang siap tanam, bibit yang sehat, bibit yang jagur, performanya meyakinkan. Agar apa? Agar kedepannya hasil dari produksi tanaman perkebunan atau hasil budidaya tanaman perkebunan berupa tanaman kelapa sawit itu berhasil dengan baik, mempunyai hasil baik, tanamannya bagus, buahnya banyak, berkualitas dan kuantitas, dan nanti akan menghasilkan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Itu nanti akan efek domino, nanti akan menjadikan perusahaan itu akan beruntung banyak, kesejahteraannya akan meningkat,
Jadi semuanya akan mendapatkan efek yang baik. Itu di sebuah perusahaan. Jadi itu intinya kan itu. Itu kan intinya kan profit oriented. Nanti setelah profit oriented dengan cara yang benar, nanti kedepannya juga akan benar semua. Oke, terima kasih sampai di situ. Kalau ini berasa bermanfaat, ini gambaran umumnya. Siapa tahu yang nanti akan bekerja di bidang kelapa sawit atau perkebunan, menambah inspirasi buat Anda. Kalau ini berasa bermanfaat, bantu Pak B like, subscribe dan komen ya, untuk membantu Pak B semangat dalam memberikan konten-konten yang positif tentang pembelajaran. Jadi ini bisa diputar berulang-ulang. Kalau misalnya Anda punya laptop, Anda punya wifi atau data yang cukup, di-download dan bisa digunakan untuk pustaka pribadi Anda ya, seperti itu ya. Bermanfaat. Nanti seperti biasa tugasnya itu ada di akhir video ini. Jadi kenapa sebenarnya tugas digunakan untuk belajar tanggung jawab, belajar jujur. Anda nonton mengikuti pelajaran Pak B, jujur melakukan pekerjaan dengan sendiri, dan Anda ingin sukses. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Solihah, sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.